Terus masalah yang kedua yang saya tanyakan ini kan ya, dari sekarang, zaman sekarang ini rata-rata anak muda itu kan sulit sekali berkomunikasi sama sama orang dalam hal kepemimpinan, Mbah. Itu salah satu menurut saya itu bisa diklarifikasi ke teman-teman semua juga, itu dari pendidikan. Yang saya tanyakan lebih globalnya pendidikan, apakah pendidikan yang sekarang ini sekolah itu menurut ajaran yang benar itu yang bagaimana? Kalau saya mengatakan itu caranya, sekolah mengajarkan kepada siswa sekarang itu menurut agama atau menurut pola pendidikan itu sudah benar atau belum benar atau bagaimana, Mbak? Gitu. Mohon maaf sampean itu kok banyak masalah. Yang lain aja masalahnya belum jelas kok, sampean banyak masalah. Pada diam semua kok, Mbak. Nanti gantian, Mbak. Kasihan sekali sampean itu hidupnya banyak masalah. Ya itu kalau masalah pendidikan ya. Maknanya pendidikan itu kan pertama kan harus memanusiakan manusia. Banyak pendidikan kita itu orientasinya bukan pada manusia itu sendiri, tapi kepada apa yang ingin diraih oleh manusia, sehingga lupa memanusiakan manusia. Manusia itu kan hambanya Allah. Selama dia tidak sempurna sebagai hamba Allah, selama pendidikan itu tidak menjadikan dia sempurna sebagai hamba Allah, mustahil pendidikan itu akan berhasil. Nah, apa tujuan kita sebagai hamba Allah di muka bumi itu? Yaitu ya pertama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sehingga ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, loh, semua manusia ini, bukan hanya orang yang beriman. Ini adalah perintah Allah pertama kali dalam surat Al-Baqarah itu, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Loh, posisi ini kan harus dimengerti oleh peserta didik, bahwa dia itu posisinya sebagai hamba Allah yang harus menyembah Allah. Kalau ini dilepas sehingga manusia itu hanya dijadikan sebagai objek, ya, sebagai objek daripada keinginan-keinginan, baik keinginan bangsa, pemerintah atau keinginan orang tuanya yang enggak jelas itu, ya akhirnya akan kehilangan jati dirinya. Ya. Jadi nggak ngurusi, ya nggak jarang atau ada pendidikan yang ngurusi anaknya menjadi hambanya Allah. Ya. Jadi hambanya Allah, kemudian misinya yang kedua adalah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Karena sebelum manusia diciptakan itu Allah sudah proyeksikan, ini manusia nanti akan saya jadikan khalifah di bumi. Malaikat protes, kok sampai manusia yang suka bunuh-bunuhan, suka mengalirkan darah kok jenengan jadikan khalifah, itu loh bagaimana? Sudah, saya yang maha tahu. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa visi atau misi daripada manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi itu adalah sebagai khalifah yang pondasinya adalah hambanya Allah. Nah, banyak dari kita, dari pendidikan kita itu nggak peduli, nggak ngurusiakan itu. Ini kan nggak masuk akal, masa kita sekolah tujuannya hanya untuk jadi polisi, hanya untuk jadi PNS, kan nggak, itu sama sekali bukan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu adalah menjadikan manusia sebagai hambanya Allah dan pemimpin di bumi itu pendidikan yang sebenarnya tujuannya ke sana. Tapi banyak pendidikan kita itu hanya menjadikan mereka itu nanti sebagai, bahkan naudzubillah, sebagai pekerja, sebagai buruh-buruh yang siap
untuk diupah dengan gaji dengan murah, ya. Coba semua pendidikan itu kadang-kadang malah justru ada pendidikan yang katanya bonafit, itu malah sudah kami bekerja sama dengan PT dengan pabrik, itu malah memandang manusia hanya robot saja, itu kok aneh. Maka sekali pendidikan tidak mengarah ke sana, maka tidak akan berhasil. Itu menurut saya begitu. Maka perlu kita renungkan sebagai orang tua, yang ya anak itu jangan dijadikan sebagai objek keinginannya. Nah, karena apa? Karena takut lapar, nanti anaknya kalau ditinggal mati nggak bisa makan. Padahal orang tua sendiri itu sudah puluhan tahun ditinggal sama orang tuanya dan dia nggak bersekolah juga bisa makan, nggak pernah kelaparan. Karena memang Allah yang menjamin rezeki kita, itu yang harus kita perhatikan. Matur nuwun. Monggo terus yang lain gitu. Penuh dengan masalah. Jangan lupa di-share, like, komen, dan subscribe. Penuh dengan masalah. Jos. Baik, mungkin saya hanya melanjutkan apa yang menjadi pertanyaan dari Mas Yanto. Mungkin yang mau saya tanyakan berkaitan juga dengan pendidikan. Bagaimana seharusnya bahwa pemerintah ataupun pihak yang berkaitan dengan pendidikan itu menyediakan juga sarana untuk anak-anak kita yang memang fokus belajar di keagamaan, misalnya seperti tahfidz Quran, sehingga anak-anak itu bisa fokus tanpa terganggu dengan pendidikan yang lain, sehingga bisa menyelesaikan pendidikan berkaitan dengan misalnya tahfidz itu dengan baik. Tapi dia juga bisa istilahnya mendapatkan seperti ijazah yang memang layak setara dengan pendidikan-pendidikan formal yang dikelola oleh lembaga-lembaga pendidikan yang resmi di pemerintahan. Masalahnya ketika anak-anak itu belajar dan sulit untuk mendapatkan legalitas pendidikan formal itu untuk zaman sekarang atau untuk di masa-masa saat ini juga tentunya dia tidak bisa mewarnai di segala sendi pemerintahan, karena anak-anak ini tidak punya legalitas yang memang juga itu sangat diperlukan untuk bagaimana dia bisa ikut berkecimpung di dalam pemerintahan. Mungkin seperti itu. Rasanya kita zalim ketika kita membiarkan anak-anak yang memang belajar tentang agama ini, tetapi nasibnya untuk hal-hal yang keduniawian itu tidak diperhatikan. Mungkin demikian, Yai, pertanyaan dari saya. Yang pertama itu bahwa tanggung jawab pendidikan itu bukan ke pemerintah. Tanggung jawab pendidikan itu kepada kita sendiri. Jadi jangan banyak menuntut pemerintah. Jadi nggak mungkin kalau kita bertumbuh mencerahkan urusan pendidikan pada pemerintah. Artinya bahwa kalau kita menginginkan pendidikannya sesuai dengan kebutuhan secara kultur, secara budaya, atau secara ideologi yang sesuai dengan yang kita butuhkan, itu ya kita sendiri yang harus mengusahakan dan mengupayakan. Dan pemerintah itu sudah memberi banyak sekali akses, apalagi sekarang ini sudah luar biasa. Cuma banyak dari praktisi pendidikan kita, terutama pendidikan formal itu, yang memang kurang mau tahu atau bahkan mungkin merasa terancam, ya, merasa terancam kalau nasinya atau piringnya yang dia hadapi itu direbut oleh orang lain. Itu salah satu daripada masalah
yang kita hadapi, atau memang dari praktisi pendidikan formal itu tidak mau tahu, seakan-akan satu-satunya pendidikan yang bisa membuat masa depan anak cerah itu ya yang digelutinya itu, padahal tidak. Bahwa banyak sekali sudah akses yang disediakan oleh pemerintah. Kalau di dalam pondok pesantren itu ada sekarang PDF, dan itu sudah ada undang-undangnya. Pendidikan diniyah formal ada, dan setara. Terus pendidikan muadalah juga ada, pendidikan non formal. Non formal juga itu kalau PDF, muadalah itu formal semua. Dan orang anaknya ngaji, pengen ngaji, karakternya bagus, kemudian dikasih skill yang memang dibutuhkan untuk hidup di dunia. Dan itu sudah disediakan pemerintah, cuma banyak dari kalangan kita itu yang nggak mau tahu. Nah, kemudian ada lagi umpama seperti masalah pendidikan non formal pun. Non formal pun kan sudah diakui sama pemerintah, sama setara dengan pendidikan formal. Hampir umpama pendidikan paket lah contohnya, itu ya sama persis haknya dengan yang formal. Paket A persis dengan paket dengan SD, paket B persis ijazahnya dengan SMP, paket C persis ijazahnya dengan jadi banyak sudah yang memang akses yang disediakan oleh pemerintah untuk kita fokus pada pendidikan yang sesuai dengan kultur dan ideologi kita sendiri. Ya tentu tanpa harus menerak undang-undang. Dan saya yang anehnya itu yang berani begitu itu malah orang-orang yang dalam tanda kutip radikal itu, dia berani menempuh pendidikan yang out the box, jadi di luar pemerintah. Justru yang radikal itu. Tapi kita yang benar-benar NKRI ini nggak mau tahu itu dan tidak pede. Karena apa? Takut nanti kalau di masa yang akan datang kita nggak dapat ijazah, nggak dapat masuk ke pemerintahan. Padahal kalau untuk sekarang itu semua aksesnya sudah terbuka lebar. Nah, maka kalau ingin kita mendirikan satu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kultur budaya masyarakat, sekaligus ideologi kita sendiri, maka ya kita usahakan sendiri dengan cara kita bergandeng tangan dengan pemerintah. Maka pasti insya Allah pemerintah akan menyambut dengan baik kalau kita benar-benar serius, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nambah sedikit dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mungkin kita mundur ke belakang. Dengan pendidikan yang ada, pendidikan formal yang ada sekarang ini, apakah ya, dari sekian persen lulusan, paling tidak lulusan SMA lah kasarannya, itu apakah dia sudah bisa mengamalkan ilmunya? Maksudnya dalam hal ini dia bekerja, misalnya SMK kejuruan, apakah dia betul-betul sudah bekerja atau tidak? Nah, contohnya di sini Mas Musleh atau Pak Muklis, ini kan lulusan SMA. Nah, ilmu formal yang dipelajari selama ini kira-kira sudah dipakai untuk bekerja atau tidak, kan begitu pertanyaannya. Nah, itu sebenarnya jadi PR kita, praktisi pendidikan. Nah, adapun ini sekarang itu kita kayaknya kurang memperhatikan atau lalai lah. Artinya kita di dalam Islam itu seperti yang tadi disampaikan oleh beliau, bahwa sebagai hamba Allah diciptakan sebagai hamba Allah dan untuk menyembah kepada Allah. Nah,
ini adalah ilmu-ilmu dasar yang harusnya kita pelajari dan kita pahami dahulu. Itu pendidikan yang utama sebenarnya itu dulu. Nah, adapun pendidikan yang bersifat keduniawian itu saya kira bisa sesuai dengan karakter anak itu, atau bisa dikatakan hobi atau kesenangannya anak itu apa, tinggal kita menyesuaikan. Nah, seperti itu. Jadi tambahan kami yaitu, terus yang kedua, yang pertamanya Mbak Muklis ini seperti disampaikan beliau bahwa jangan khawatir Pak. Jadi sebenarnya di pemerintahan, khususnya di Kementerian Agama, itu sudah dibuka lebar-lebar tentang pendidikan yang bisa kita mendapatkan ijazah walaupun kita di pesantren. Dan beruntungnya lagi dengan adanya undang-undang pesantren Pak, itu jadi syahadahnya santri itu bisa untuk didaftarkan untuk baik itu untuk melanjutkan kuliah ataupun bahkan nyalon dewan pun bisa Pak. Itu syahadah. Apa itu syahadah? Ijazah santri, ijazah pesantren itu bisa. Di situ terdapat pasal yang menyampaikan seperti itu. Itu setara. Nah, tinggal kitanya saja dan tinggal masyarakatnya dan orang-orang yang bermain di dunia pekerjaan itu tinggal bisa menerima apa tidak. Undang-undangnya sudah ada semuanya. Jadi sebenarnya dalam dunia pendidikan yang sekarang ini yang paling kita khawatirkan adalah pendidikan akhlaknya anak-anak kita. Sekarang kalau kita mau angan-angan ini, ya kita angan-angan, kita sampai santai di pendidikan formal, ya, dalam 1 minggu itu pelajaran agama atau akidah akhlak itu hanya berapa jam? 2 jam. 2 jam, ya kan? Nah, kita mau menciptakan anak yang berakhlak mulia maupun yang mengerti agama dengan 2 jam cukupkah itu dalam 1 minggu Pak? Itu yang jadi pertanyaan yang pendidikan formal ya. Ini kita bukan tapi kita mencoba memperbaiki dan mengurai hal-hal yang seperti itu. Kita sebagai orang tua harus berpikir bagaimana akhlak anak-anak kita itu jangan sampai tergerus dengan teknologi, apalagi yang sekarang sudah melebihi batas kemanusiaan kadang-kala toh. Jadi itu dengan pendidikan agama yang 1 minggu dengan 2 jam itu apakah cukup Pak? Menurut beliau cukup apa tidak itu? Tidak cukup. Nah, tidak cukup. Apalagi kalau gurunya tidak hadir. Ya atau tidak? Gurunya absen, nggak masuk. Nah terus bagaimana akhlak anak-anak kita itu kalau dalam pendidikan? Ini kita bicara jujur ya. Ini kita bukan kok menyalahkan pendidikan formal, menyalahkan pendidikan formal atau bukan. Tetapi kita sebagai orang tua kita mau berpikir ke depan seperti itu. Ya. Nah itu mungkin untuk pembukaan seperti itu dulu. Lanjutkan kepada yang lain, mungkin ada masukan lagi. Monggo. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin sebelumnya mungkin saling keterkaitan ya dunia pendidikan mengenai pendidikan formal maupun non formal. Bahwasanya pendidikan itu memang sangat penting, tapi membentuk karakter siswa itu lebih sangat penting. Maka dari itu mungkin saya nggak usah panjang lebar terkait dunia pendidikan. Pendidikan yang baik untuk membentuk karakter itu seperti apa Pak Yai? Mungkin seperti itu aja untuk terkait yang melebar luas itu nanti disampaikan oleh teman-teman atau sesepuh-sesepuh yang ada di sini. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Ya, karakternya bagaimana dulu yang akan dibentuk oleh pendidikan itu, bahwa pertama yang namanya siswa atau peserta didik itu kan sampai saya amati itu nggak ada anak sekarang itu karakternya ingin tahu atau ingin belajar. Jadi sekolah itu hanya sebagai tempat untuk mereka membuang-buang waktu dalam tanda kutip Rutinitas. bahkan si rutinitas saja, dan tidak ada apalagi setelah corona ini semangat mereka untuk belajar ini Masya Allah luar biasa, hilang betul. Maka sehingga imbasnya ijazah itu bukan kok tanda sampean pernah belajar, tidak. Ijazah sekarang itu hanya tanda bahwa sampean pernah parkir di sekolah selama 3 tahun, itu saja. Ya, karena memang nggak ada karakternya, anak nggak ada yang belajar, bagaimana, susah sekali. Kenapa kok begitu? Ya karena memang gurunya juga begitu, guru honor pengennya hanya jadi PNS, nggak pengen menjadikan anaknya sebagai orang yang berkarakter. Jadi gurunya aja nggak berkarakter kok, gurunya saja itu sudah pragmatis, pokoknya saya honor nanti jadi PNS bisa ungkang-ungkang. Itu hidup macam apa begitu? Itu mau dicekokkan kepada anak-anak kita, ya repot. Maka ya tentu dari semua itu ya gurunya pertama harus, nggak ada guru yang paham tentang filsafat pendidikan, itu nggak ada. Tujuan pendidikan kemana, terus prosesnya bagaimana, itu nggak ada ya, naudzubillah. Nah, bagaimana anak-anak kita itu dalam segi pelajarannya begitu. Pelajaran itu hanya mengejar nilai kognitif saja. Jadi apa yang ada di rapot itu dikiranya itu adalah nilai yang sebenar-benarnya. Enggak semua sekolah, bahkan hampir seluruhnya, mungkin 60% dari sekolah, Pak Guru dan Bu Guru itu hanya mereka-reka nilai. Jadi kalau anak punya nilai 8 itu pasti bukan 8, pasti paling hanya 6. Karena apa? Karena mulai yang rendah, yang nilai 30 dikatrol sampai 40, 50. Akhirnya yang 50 dikatrol sampai 70, yang 70 dikatrol sampai 90, yang 90 ini dikatrol oleh 92, 93. Itu begitu toh? Dan itu sudah bukan rahasia lagi. Nah, maka tidak ada, jadi nilai-nilai itu hanya main-main saja. Jadi karena apa ya? Karena memang dari sistem pendidikan yang amburadul. Ya, guru hanya sibuk dengan RPP, bikin RPP, tapi nggak pernah dilaksanakan. Nggak ada guru melaksanakan RPP itu. Karena kalau dilaksanakan ternyata RPP-nya malah lucu, monoton. Nah, ya akhirnya ya RPP hanya dibikin dan tidak pernah dilaksanakan. Dan macam-macam. Jadi ini pendidikan, masalah di pendidikan formal ini diakui apa tidak ya begitu itu. Karena memang terus disibukkan, yang sudah PNS sibuk untuk naik jabatan, naik pangkat, kan repot ini. Sehingga apa, gurunya sibuk dengan begitu, terus nggak peduli dengan peserta didiknya. Peserta didiknya juga begitu, hanya bahkan naudzubillah itu bisa diumpamakan ada anak itu daftar kelas 1 sanawi umpama, sampai dia tidur terus tiap hari di sekolah, itu bisa lulus kok. Ya, bisa tuh begitu. Pokoknya ujian dia datang, bisa lulus, kan aneh. Ini dengan macam apa? Dan itu disamakan anak-anak, ya Allah. Jadi karena apa? Karena nggak lari dari hakikat daripada peserta didik, bahwa tetap kita harus, namanya pendidikan itu adalah tujuannya adalah menjadikan manusia yang paripurna. Siapa manusia yang paripurna? Manusia yang secara kehambaan dapat, secara kekhalifahan juga dapat. Nah, maka banyak sekolah itu hanya memimpikan
nanti kamu jadi polisi yang baik, jadi tentara yang baik. Mestinya nggak begitu. Ya, jadilah orang baik yang jadi polisi, jadilah orang baik yang jadi tentara, jadilah orang baik yang jadi petani, jadilah orang baik yang jadi dokter. Akhirnya jadi apapun tetap baik. Tapi kalau pokoknya kamu jadi polisi, baik apa enggak, ya repot, terserah. Dan itu salah satu yang harus menjadi pemikiran kita. Kembali lagi kita upayakan bikin pendidikan sendiri, dan yang tentunya tanpa kita melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Itu saja.